وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, jemaah sekalian yang saya cintai, Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat, allani wa alaikumullah ilman nafi'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala Zat yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, mengaruniakan kita segala macam bentuk nikmat yang mengharuskan kita semua untuk kita mensyukuri semua nikmatnya, dan Dia adalah Allah yang memerintahkan washkuruni wa la takfurun, bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kufur, jangan ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Jalla wa Ala. Salawat dan salam kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga untuk keluarga beliau, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah Jalla wa Ala agar kita semua sampai kita diwafatkan oleh Allah diistiqomahkan di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kita lanjutkan pengajian kita dari kitab At-Tabarruk Anwa'uhu wa Ahkamuh. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengambil sebagian dari sekarang At-Tabarruk, sebagian dari tugas-tugas mulia, tugas besar para malaikat. Kita ambil sekarang malaikat-malaikat yang selanjutnya yang diberikan tugas oleh Allah Jalla wa Ala, yakni Hamalatul Arsh, yaitu malaikat-malaikat hamalah, jamak hamil, ya, hamilani, hamalah, hamalah ini jamak hamil, pemikul, pembawa, artinya hamalah itu, ya, kayak kita ini talabah, jamak talib, ya, jamak talib, talibun, jamaknya bisa dua, ya, talabah atau tulab. Sama kayak hamil, jamaknya bisa hamilu atau hamalah. Ya. Al-Arsh ma'ruf insyaallah, ya. Bahwasanya Al-Arsh ini adalah salah satu di antara makhluk atau ciptaan Allah Jalla wa Ala yang sangat besar. Bahkan yang mengambil urutan pertama dari semua makhluk Allah, ya, dalam hal ukuran besarnya, itu yang mengambil urutan pertama, makhluk Allah terbesar itu adalah Al-Arsh. Baru nomor 2 kan? Kursi. Dari makhluk Allah terbesar yang Allah ciptakan dari semua makhluk yang ada, itu adalah apa? Al-Arsh. Ya, a'zamul khalq, sebesar-besar, seagung-agung, sebesar-besar ciptaan Allah, makhluk Allah, yakni Al-Arsh. Baru sebagaimana yang untuk jawab tadi, yang mengambil urutan kedua adalah Al-Kursi. Dan yang sahih menurut penafsiran Abdullah bin Abbas, Al-Kursi mawdi'ul qadamain, tempat Allah meletakkan kedua telapak kakinya, itu kursi. Nah, dan jemaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala,
orang jamnya raja itu arsh, ya. Tapi jangan pernah berpikir berarti sama kali ya singgasananya raja sama singgasananya Allah, bentuk-bentuknya. Tidak ada yang tahu kaifiatnya melainkan Allah. Bagaimana arsh Allah bentuknya kayak gimana? Yang mengetahuinya hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak ada yang diberi kabar oleh Allah Jalla wa ala tentang kaifiyat hayat daripada arshnya. Nah, kemudian jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Syekh di sini membawakan sebuah ayat di dalam Al-Haqqah ayat 17 ya. Allah berfirman, kita lihat dulu kata beliau yang kedua, hamalatul arsy, malaikat-malaikat pemikul arsy, ai arsyur rahman, atau yang dimaksud adalah arsy-nya Allah Ar-Rahman Azza wa Jalla. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Apa artinya? Silakan dibaca. Dan yang ketemu duluan siapa aja bebas. Atau saya baca sendiri. Silakan dibaca biar proaktif. Dan pada hari itu 8 malaikat mengunjungi arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Berapa malaikat? 8. Di atas kepala ditafsirkan dalam hadis Sahih Muslim, nanti kita akan bawakan. Ditafsirkan dalam hadis Sahih Muslim, di atas kepala ya al-qarni. Di atas apa? Di atas apanya? Qarn. Apa? Tafsir kepala di sini maksudnya apa? Di atas ala qarni, yaitu di atas tanduk. Rasul yang bilang wa ala qarnihil arsy, dan di atas tanduknya malaikat itu arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama jemaah, sebelum kita lanjut lebih jauh, para ulama berselisih. Kita nyantai aja untuk sisa-sisa suara. Yang penting jelas ya, nggak usah teriak-teriak. Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa sekarang pun sudah sesuai dengan zahir ayat ini, pemikul arsy adalah 8. Namun sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa tidak. Untuk sekarang ini, sebelum kiamat terjadi, maka pemikul arsy itu adalah 4. Ini pendapat ya. Dan kemudian yang 8 ini, ayat ini nanti berlaku di yaumul qiyamah, berlaku untuk nanti di hari kiamat. Ya, tatkala huru-hara yang besar tersebut, yang mengerikan tersebut, maka arsy butuh pemikul lebih untuk memikul dia. Ya, untuk memikul dia, maka Allah tambahkan lagi, dia perintahkan lagi 4 orang malaikat untuk memikul malaikat arsy, kemudian baru dia menjadi Al-Haqqah ya, ayat 17 ini, yaitu sananiyah. Jadilah 8. Kemudian faedah selanjutnya jemaah cintai, arsy ini dalam Quran disifati oleh Allah Jalla wa ala dengan beberapa sifat. Ya, arsy yang para ulama juga berselisih mana yang Allah ciptakan duluan, apakah pena atau arsy. Allah alam yang sahih pena yang diciptakan duluan, bukan arsy tapi pena ya, al-qalam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, awwal ma khalaqa Allah al-qalam. Yang pertama kali Allah SWT ciptakan adalah pena. Ya. Kemudian pena diperintahkan oleh Allah untuk mencatat. Maka pena berkata, "Madza aktub?" Apa yang saya tulis ya Rabb? Maka Allah katakan, "Uktub maqadirul khalaiq." Ya. Ila yaumil qiyamah. Tulis takdir-takdir semua makhluk
129 Allah sifati arsy di situ azim. Di akhir ayat At-Taubah 129 Allah sifati arsy ini sesuai dengan penjelasan kita tadi bahwasanya makhluk Allah terbesar itu adalah arsy. Maka Allah sifati arsy di dalam At-Taubah 129 di akhir ayat Allah katakan apa tentang arsy itu? Rabbul arsyil azim. Rabbul arsyil azim. Allah sifati arsy itu apa? Azim. Apa artinya? Besar. Ya. Ini sifat yang pertama. Ya. Nanti kita bawakan hadis lebih terperinci lagi insyaallah. Kemudian yang kedua, ya. Di dalam surah Al-Buruj semua kita hafal. Surah Al-Buruj ya. Di surah 85 ya. Di ayat 15 Al-Buruj. Allah sifati di situ apa? Al-Arsy dengan sifat yang lain ya, yang mulia. Yaitu apa? Ya. Rabbul Arsy apa di apa? Allah katakan di Al-Buruj itu adalah disifati dengan apa? Majid. Apa kata Allah? Dzul Arsyil Majid. Ya. Majid yang agung, yang mulia. Itu Majid. Ya. Yang agung, yang mulia. Itu Majid. Dzul Arsyil Majid. Kemudian yang terakhir dalam Quran enggak ada yang keempat. Ya, cuma 3 sifat dalam Quran. Yang ketiga yang terakhir Allah sifati dia mulia. Di Al-Mu'minun surat 25. 23 ya. Surat 23 ayat 116. Ya, dalam surah Al-Mu'minun ya, ayat yang ke-116. Allah sifati di situ apa dengan apa? Karim, Rabbul Arsyil Karim. Apa itu Karim? Yang mulia, yang dermawan. Maka para ulama mengambil satu faedah teman-teman, jamaah sekalian saya cintai, bahwa apa faedahnya? Kalau seandainya arasnya saja, perhatikan ibu juga. Kalau seandainya arasnya Allah saja telah disifati azim, agung besar, arasnya ini. Kemudian kedua sifatnya apa tadi? Majid, mulia. Ya. Atau bisa juga agung ya, bahasa kita terbatas bahasa Indonesia. Ya. Pokoknya Majid itu Dzul Majd yang memiliki apa? Kemuliaan yang tiada tara, maksudnya tidak ada batasnya kemuliaan. Itu Majid. Kemudian apa? Yang ketiga Karim. Bisa juga diartikan mulia, bisa juga apa? Karim itu orang yang dermawan. Arsy itu disifati Karim, ya. Mulia atau dermawan. Lah, kalau seandainya arasnya saja disifati kayak gini, gimana ya yang punya aras? Paham gak maksudnya? Kalau arasnya saja disifati kayak gitu, gimana yang punya aras? Kira-kira azim gak? Oh iyalah, Allah Akbar, Allah azim, Allah agung. Ya. Kemudian apa? Kalau arasnya saja apa? Majid, bagaimana dengan Allahnya? Waduh, gak bisa ngomong. Kemudian apa? Kalau seandainya arasnya saja disifati Karim, mulia, dermawan, bagaimana dengan pencipta arasnya? Waduh, Allah dermawan gak jemaah? Allah dermawan gak? Rasul sendiri yang bilang Allah itu Jawadun Karim. Allah itu adalah apa? Dermawan. Mulia dan maha dermawan Allah Jalla wa'ala. Buktinya yang kita minta maupun enggak kita minta Allah kasih. Banyak kan perkara hal-hal berbau materi yang kita miliki itu enggak pernah kita selis di sela-sela doa kita, tapi Allah kasih. Atas bagian kita mungkin ada yang tidak pernah berdoa
istrinya yang sekarang. Tapi Allah kasih nggak istri itu? Allah kasih. Ya, menunjukkan maha karimnya Allah, maha dermawannya Allah. Yang kita minta maupun tidak kita minta Allah kasih. Nah, kemudian yang sekali cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, Arsy ini Subhanallah. Tambahan faedahnya lagi bahwa Arsy ini ya Allah jadikan sebagai atap daripada saqaf atau atap dari surganya yang paling indah, paling tinggi, paling mulia, paling enak pokoknya. Surga apa namanya juga? Firdaus. Ya, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Abdullah Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, apa kata Rasulullah? "Idza sa'altum Allah al-jannata fas'aluhul firdausal a'la." Ay fas'aluhul firdaus. Apabila kalian meminta kepada Allah ya surga, maka jangan tanggung-tanggung, mintalah langsung apa? Firdaus. Emang Ustaz istimewanya Firdaus ini apa? Ya. Dan ingat satu hal sebelum saya lupa, perhatikan ini, jarang kita dengar kali ya. Faedah ringan saja, tidak ada susahnya. Bahwa ada kemungkinan hamba-hamba Allah yang saleh di kalangan umat Muhammad SAW itu bisa masuk Firdaus. Ada kemungkinan enggak? Iya. Ya. Atau bahkan minal akhirin. Ya, wa qalilun minal akhirin, mungkin sedikit dari orang-orang di belakang di zaman sekarang maksudnya, sebagaimana dalam Al-Waqiah itu. Bisa saja bisa dikaruniakan oleh Allah masuk Firdaus. Nah, kira-kira kan surganya Nabi di mana jemaah? Firdaus toh? Nah, tapi levelnya orang di Firdaus tuh sama semua kayak Nabi, udah bergaul satu tempat gitu. Maksudnya satu level sama Nabi, atau ada level-levelnya di dalam surga Firdaus itu jemaah? Nah iya, ada level-levelnya. Level tertinggi itu namanya apa? Wasilah. Level tertinggi di surga Firdaus itu namanya apa? Wasilah. Dan itu yang kita basahi lisan kita habis adzan dengan berdoa kepada Allah, memohonkan buat Nabi kita apa? Wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Berikanlah Muhammad itu wasilah ya Allah dan fadilah, keistimewaan. Wa ba'athum maqam Mahmud alladhi wa'adta, titik sampai situ dah ada. Innaka latiful mi'ad, enggak ada. Ya, enggak ada. Nah, Rasulullah mengatakan, "Faman sa'ala Allah liyal wasilah, halat lahu syafa'ah." Barang siapa yang mintakan kepada Allah buatku wasilah, maka halal bagi dia syafaatku, kata Rasulullah SAW. Apa itu wasilah? Fa innaha manzilatun fil jannah la yanbaghi li'abdin min ibadillah wa arju an akuna ahwa. Manzilah itu, atau maksudnya wasilah itu adalah sebuah kedudukan, sebuah level di surga itu, di Firdaus tersebut, yang tidak layak dimiliki. Level tertinggi tersebut ya tidak layak dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang lain, ya, kecuali satu hamba saja. Saya berharap hamba yang satu itu aneh orangnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau akhiri, "Faman sa'ala liyal wasilah halat syafa'ah." Siapa yang mintakan buat saya wasilah, level tertinggi di Firdaus itu, maka halal buat dia syafaat saya. Jadi di surga Firdaus itu ada yang level sedang, ada yang bawah, ada yang sedang, ada yang VIP. Maksudnya yang paling tinggi, level tertinggi yang dikenal dengan wasilah itu khusus buat siapa? Rasulullah SAW. Pertanyaannya, Ustaz, kalau kita ada yang masuk Firdaus, itu bisa ketemu nggak sama Nabi SAW? Kalau beda level, bisa nggak? Bisa nggak? Jawabannya, jangankan Rasul, Allah yang bisa pagi dan sore. Bagi yang level ketakwaannya kelas kakap, tiap hari pagi dan sore. Dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Syukani, pagi dan sore. Ada yang setiap pekan cuma sekali, itu di hari Jumat. Ya, kita berharap yang pertama ya, tiap hari pagi dan sore. Maka
Maka jawabannya, ya kita bisa ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat satu hal, ya, tatkala Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya, ya, mendatangi kita, menemui kita di level bawah, ya, turun dari wasilah beliau, dari tempat VIP-nya beliau SAW, mendatangi penghuni-penghuni di pertengahan atau di level bawah Firdaus, yang sekalian cinta. Padahal Firdaus ini sendiri udah paling tinggi kan, dari 100 derajat surga itu, ya, ini Firdaus udah paling tinggi. Tapi di dalam Firdausnya sendiri ada level-level. Ketika Rasulullah misalnya mendatangi dengan izin dari Allah Jalla wa'ala, karena Allah katakan lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, bahwa penghuni surga itu buat mereka apa saja yang mereka mau dan kami punya tambahan. Maka apa? Kalau mereka menginginkan melihat wajah Rasulullah, ketemu Rasulullah, ngobrol dengan Rasulullah, Allah muliakan mereka dengan itu. Namun ingat, tidak menjadikan lantas kedudukan beliau dan level beliau lantas apa? Jadi itu turun. Maksud saya, bukan karena beliau turun dari tempat VIP-nya beliau SAW, dari level dari wasilah beliau, tempat yang tertinggi di Firdaus itu, bukan berarti ketika beliau turun ketemu sama yang apa? Sama yang di level pertengahan atau di bawah di Firdaus itu, bukan berarti lantas kedudukan beliau menjadi apa? Turun, menjadi rendah gitu. Tidak. Sebagaimana dijelaskan oleh ahli ilmu jamaah sekalian cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sih kayak Allah turun sepertiga akhir malam dalam hadis sahih Muslim. Kemana turunnya? Ila sama'id dunia, ke langit bumi, ya tak? Bukan ke buminya, tapi ke langit bumi, ya. Apakah berarti dengan Allah turun ke langit bumi setiap akhir sepertiga akhir malam, lantas kemahaguman dan kemuliaan Allah jadi berkurang gitu? Hah? Berkurang ya? Kalau Allah turun ke langit bumi kayaknya gimana? Berkurang? Tidak. Begitu juga Nabi kita sallallahu, ya, nanti di Firdaus. Bukan berarti ketika beliau mendatangi orang-orang di pertengahan ke level bawah di Firdaus, lantas kemuliaan beliau, derajat beliau jadi berkurang. Tidak. Baik. Rasul bersabda, kita kembali. Apabila kalian meminta surga, sudahlah, jangan tanggung-tanggung. Ini menunjukkan kita diajarkan oleh Rasul ulul himmah hatta fid du'a. Kita diajarkan punya semangat tinggi hatta dalam masalah doa. Yaitu apa? Kalau berdoa minta surga jangan tanggung-tanggung. Fasaluhul firdaus. Rasul yang nganjurin kita. Ya. Rasul yang nganjurin kita, jangan ikuti perasaan kita yang mengatakan Allah yang penting masuk surga walaupun di MPR bisa enggak masalah. Jangan ikuti perasaan, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menganjurkan kita salubul firdaus. Sudahlah, langsung kalian minta kepada Allah firdaus. Dan ingat, jangan pernah kita ada yang mati melainkan kita dalam keadaan telah berhusnuzan kepada Allah, berbaik sangka. Insyaallah Allah kasih, gitu kan. Jangan dari belum mati udah kayaknya level-level saya ini kayaknya nggak bakal firdaus ini. Nah, ini sudah sudah sama Allah. Jangan. Rasul sabdakan dalam hadis Muslim, ala la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Awas ya, jangan sampai ada di antara kalian yang meninggal kecuali dia telah berbaik sangka kepada Allah. Insyaallah kalau kita berusaha baik, saleh, kita ya Rasulullah sallallahu dan seterusnya, taat kepada Allah, tingkatkan ketakwaan, amal saleh. Kita nggak tahu ya, Allah Maha Karim, Maha Jawad, ya. Kita nggak tahu. Insyaallah kita berbaik sangka saja Allah berkenan masukkan kita ke dalam Firdaus. Apa alasannya kalian semestinya kalau minta surga itu minta Firdaus langsung? Alasannya kata Rasulullah SAW, ya, kenapa? Ya, beliau SAW fa innahu awsatul jannah. Sesungguhnya dia adalah surga terindah, terbaik. Kenapa kita artikan awsat di sini terbaik? Rasul pernah bersabda khairul umur awsatuha. Ya. Ya, menunjukkan sebaik-baik perkara itu yang pertengahan. Menunjukkan bahwasanya pertengahan maksudnya di sini adalah yang terbaik. Ya. Yang terbaik. Jadi jangan dipikir, oh awsatuha kan artinya tengah. Berarti Firdaus di tengah-tengah dari yang 100 tingkat itu dong. Kan kalau kita artikan letterless begitu ya. Sesungguhnya Firdaus itu adalah yang paling tengah. Berarti dari yang 100 tingkat itu dia di tengah-tengah, enggak jadi paling tinggi dong. Maka ini harus kita perlu pada penjelasan para ulama bahwa makna awsatuha di sini ai khairuha, yang
terindah dari semua surga itu adalah tingkatan surga itu adalah Firdaus, jemaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nanya mungkin, Ustaz, kenapa tadi dibilang Aden diciptakan dengan kedua tangan? Terus Firdaus yang paling tinggi, paling cakep, surganya Nabi pula, kok nggak diciptain langsung pakai tangan? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jawabannya, Allah itu nggak boleh kita tanya tentang perbuatannya. Kita sebaliknya ditanya tentang perbuatan kita. Kenapa Allah ciptakan Aden dengan tangannya surga Firdaus paling tinggi, paling bagus, kagak ada? Itu kembali kepada apa? Ya, fa'alul lima yurid. Bahwasanya Allah itu mengerjakan apa saja yang Dia mau. Meninggikan si fulan, merendahkan si fulan, memilih si fulan, tidak memilih si fulan. Itu kembali kepada ya kehendaknya Allah. Kalau bahasa Jakartanya, terserah Allah, suka-suka Allah. Ya, kita tidak bisa protes, kita hanya bisa nerima dengan sekelumit sebentar. Nah, kemudian wa a'lal jannah. Ya, ini menunjukkan bahwa nggak mungkin awsat di sini, artinya pertengahan. Wah, setelahnya dikatakan apa? Paling tinggi surga paling tinggi. Maka mau nggak mau, awsat maknanya adalah yang paling baik, paling indah, paling cakep. Yang mencintai, yang paling banyak nikmatnya, gitu kan? Ya, maknanya. Kemudian, ya, itu alasannya. Dia adalah paling indah, paling cakep, kemudian paling a'la al-jannah, paling tinggi. Nah, kaitannya dengan kajian dengan materi kita tentang hamalatul 'arsy. Lanjutan hadisnya Rasulullah SAW bersabda, wa fawqahu 'arsyur rahman. Ini faedah yang ingin saya sampaikan. Apa artinya? Apa artinya jemaah? Di atas. Dan di atas Firdaus itu ada apa ya? Ada Arsyur Rahman. Kok Nabi tidak bilang wa fawqahu Arsyullah? Apa hikmahnya? Arsyur Rahman. Ini menunjukkan surga itu nggak bisa diraih kecuali dengan apanya Allah? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar nggak kata Nabi? Ya, innahu lan yadkhula ahadukumul jannata bi'amalihi. Seorang di antara kalian tidak masuk surga dengan amal. Wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau ya Rasulullah. Qala wala ana. Ya, tidak pula saya tidak masuk surga dengan amal saya. Surga Allah ini tidak bisa saya beli dengan level amal saya walaupun setinggi apa. Orang paling saleh di dunia kan Muhammad SAW, dengan level kesalehannya beliau seperti itu, tidak bisa beliau beli surga Allah dengan amal beliau. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Melainkan dengan sebab apa jemaah? Rahmat Allah dan karunia Allah. Makanya di sini dikatakan oleh Rasul, wa fawqahu 'arsyur rahman. Dan ini menunjukkan tak bisa diraih Firdaus wala surga yang lain melainkan dengan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kebaikan dan belas kasihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian inilah ayat yang disyahid, wa fawqahu 'arsyur rahman. Di atas Firdaus itu ada apa? Ada arsy-nya Ar-Rahman. Berarti penduduk surga yang paling dekat bertetangga sama Allah adalah siapa? Penghuni surga Firdaus, yang sekali cintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita punya ustaz namanya Ustaz Firdaus. Ya, ngisi gak di sini? Mungkin terinspirasi kali ya. Dengan harapan mungkin ya, mudah-mudahan semoga Allah kumpulkan kita bersama hamba Allah yang saleh. Nasabuhu kadan, kita menilai saudara kita dengan lahirnya.
itu benar. Semua rahasia itu akan dibongkar oleh Allah. Kamu dulu kan cuma camuk, kamu kan dulu cuma kamuflase. Sekarang saya buka semuanya. Ya kan? Ya umur 17 salah. Makanya para ulama itu jemaah banyak mereka itu menangis kepada Allah, mengatakan apa? Ya Allah, tutup auratku di hari dibongkarnya semua auratku. Tutup auratku di hari semua aib dibongkar. Tidak ada rahasia-rahasia di akhirat itu. Semoga Allah menutup aib kita yang masih dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ikhwati wa akhwillah, akramani wa akramakumullah. Dan di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa minhu tufajjaru anharul jannah." Dan dari Firdaus itu pula semua sungai-sungai surga itu dipancarkan oleh Allah Taala. Ya, jadi semua air-air sungai yang mengalir di bawah surga yang Allah katakan tajri min tahtihal anhar. Itu airnya mengalir di mana semuanya kata Rasul dalam hadis Muslim, hadis Bukhari. Dari mana? Dari Firdaus. Semuanya muncrat airnya dari mana? Teraliri dari mana? Dari Firdaus. Ya. Dan dari sini saya menyimpulkan riwayat-riwayat ini jadi nyambung gitu kan, bahwasanya Kausar itu adanya di Firdaus. Karena Kausar itu telaga siapa? Telaga Rasulullah SAW yang diberikan oleh Allah Jalla wa Ala. Atainakal Kausar. Ya, itu. Jadi kalau haul di padang mahsyar terbentang luas, haul yang kita ahli sunnah nanti minum darinya, Allahumma amin. Ya, ada orang bidah yang datang dengan wajah yang hitam legam, kata Ibn Abbas, mereka surpan diusir oleh Rasulullah SAW. Yang bisa minum. Adapun ya Al-Kautsar itu di dalam surga yang sekali cintai. Ya, dan kedua saluran air atau peralon atau dua saluran air telaga beliau di padang mahsyar itu teraliri dari dalam Al-Kautsar. Dalam Sahih Muslim, satu talam dari emas, satu talam dari perak, muncrat dari dalam Firdaus itu ke padang mahsyar. Dan saya dan antum semua akan melihat itu. Ya. Sudah kayak dipermata jemaah, karena dunia ini sudah tua. Wallahi, udah bubuk dunia, udah kayak dipermata aja itu. Kejadian-kejadian yang kita banyak ngomong sekarang tentang surga, ya, tentang guru haram, kiamat, mahsyar, sudah kayak dipermata. Ciri-cirinya udah mulai bermunculan gitu. Apalagi ciri-ciri kecil sudah keramaian, sudah ciri-ciri. Tinggal nunggu ciri-ciri besar satu persatu. Itu orang-orang Syiah, apa namanya? Udah ini ya, udah mengumumkan keluarnya Mahdi mereka ya. Oh, dibikin kayak ya apanya? Propaganda. Ada pernah lihat kan? Belum pernah lihat. Kalau boleh Mahdi kita pun yushiku, kata Rasulullah hampir, ya, maksudnya nyaris gitu kan akan muncul Mahdi kita yang turunannya Fatimah, Mahdi yang sebenarnya gitu kan, bukan Mahdi pengakuannya atau propagandanya Syiah. Itu dibikin acara besar itu, membuka gerbang atau pintu apa dua samurah itu, apa namanya? Di samurah itu apa namanya itu? Dari serdab udah dibuka, muncul orang yang mereka bikin itu manusia mereka ditutup dengan penampilan kainnya kayak filmnya Hussein, seterusnya hijau sama tutup dengan pakaian, terus suaranya dibikin-bikin. Mahdinya keluar ceritanya. Enggak usah lah, nanti yang terbang sendiri. Kemudian yang sekali cintai Allah SWT. Jadi itu ya, dari Firdaus lah terpancar semua air-air sungai yang ada di dalam surga. Di dalam hadis lain kaitannya dengan
Uzina li, aku diizinkan oleh Allah an uhadditsakum bimalakin min hamalatil 'arsy. Ini hadis populer sekali atau juga telinga kita di masjid kita ya. Bahwa aku diizinkan kata Rasulullah untuk menceritakan kepada kalian ya tentang seorang malaikat dari pemikul 'arsy. Innama baina syahmati udunihi ila 'atiqihi masirata ya 700 am. Bahwasanya antara ujung daun telinganya sampai pundaknya, dalam hadis Abu Daud ini dikatakan apa? Itu sejauh perjalanan 700 tahun perjalanan. Anak nggak bisa ngayal gimana? Saking gedenya kayak gimana, saking tingginya gitu kan. Ya. 700 am yaitu 700 tahun perjalanan. Bahkan dalam silsilah al-hadits sahihah disahihkan oleh Imam Al-Albani hadis At-Tabrani dengan dikatakan rijlah fil ardi sufla, kedua telapak kakinya siapa? Pemikul aras, seorang pemikul aras itu rijlah fil ardi sufla, dua kakinya itu berpijak di lapisan bumi yang paling bawah, yang ketujuh. Ya. Kemudian apa? Baru disebutkan antara telinganya dengan pundaknya itu dalam riwayat Tabrani ini khafaqanut tayr 700 am, yaitu jaraknya adalah ya jaraknya sejauh perjalanan burung yang terbang dengan sangat cepat 700 tahun perjalanan. Itu berapa jaraknya yang burung terbang sangat cepat, terbangnya berapa? 700 tahun perjalanan. Ya, terbangnya itu jauhnya kayak gimana dia mas ceritanya? Wa ala qarnil 'arsy, sedangkan di atas tanduknya itu ada apa? Arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Tolong untuk berpikir satu hal agar antum meyakini akan bahwasanya malaikat memang besar. Bahwasanya apa? Kalau seandainya dari ujung daun telinganya sampai pundaknya saja berapa? 700 tahun perjalanan burung yang sangat cepat. Itu bagaimana dari ujung tanduknya sampai kakinya? Stres nggak tuh mikirnya? Mana gedenya? Itu baru antara ujung daun telinga sama pundak. Gimana ujung tanduknya sampai dua telapak kakinya yang berpijak? Oh, itu baru satu malaikat. Ya, dari malaikat ke malaikat pemikul arsy. Malaikatnya Allah. Allahnya gimana? Allahnya gimana? Allahu Akbar. Azim. Ya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Enggak kejangkau jemaah. Enggak kejangkau. Kalau kita melihat ya anak ayam keluar dari telur pecah aja, otak kita enggak nyambung, itu enggak nyampe, gimana baru keluar langsung bisa jalan. Dan kita lama sesuai tangan baru bisa jalan. Ini baru keluar udah bisa jalan dia keluar. Itu kan enggak dikuasai oleh otak kita. Banyak hal yang saya pernah contoh. Kenapa bulan purnama itu ya monyet-monyet betina pada ngembang obrolnya itu aja enggak nyangkut sama otak kita. Ya kan? Bulan bulan purnama itu tombong-tombongnya monyet itu pada ngembang, mekar. Itu silakan, wahai ilmuwan-ilmuwan yang pintar, silakan diteliti kenapa ada seperti itu. Kekuasaan Allah cuma sekedar kita. Banyak yang nggak nyambung. Bagaimana untuk memikirkan tentang Nabi kita Isra Mi'raj cuma satu malam 67 lapis langit, itu pun nggak satu malam full. Sebelum subuh udah balik dari selesai. Berjamaah aja sama sahabat gitu kan, ya. Jangan sekali cinta sementara. Apalagi tentang Allah, ya. Tidak akan dijangkau pikiran kita. Apalagi tentang Maha Besarnya Allah, tidak akan dijangkau sekali cinta sementara. Nah, jadi, ya, itu tentang pemikul arsy begitu besarnya, jangan sekali cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ikhwati wa akhwati fillah, akramani wa akramakumullah. Ketika malaikat memikul arsy-nya Allah, ya, yang begitu besar, ya, yang namanya makhluk besar harus
Ketika malaikat ini dibebankan oleh Allah, kamu tugasnya pikul arsyaya. Saya dipilih oleh Allah dari sekian malaikat itu. Ya, Allah pilih 4 orang atau dalam pendapat yang lain yang sekarang sudah sekarang gitu kan, yaitu 8 orang dipilih untuk pikul arsy. Maka ketika mereka memikul arsy, ya, mereka apa? Malaikat itu mengakui, mengimani. Apa kata mereka? Subhanaka ma a'dhamaka. Malah ini bukan nyanyian sama saya itu ada pokoknya. Ya, subhanaka ma a'dhamaka. Ya. Nah, apa kata malaikat? Maha suci Engkau ya Allah, ma a'dhamaka. Betapa agungnya dirimu. Dalam artian apa? Malaikat itu paham. Kalau arsy saja kayak gini besarnya, beratnya, Anda bisa bayangkan malaikat yang apa namanya? Arsy Allah, ciptaan Allah terbesar. Ini gimana beratnya gitu kan, yang masalah cintai. Tapi lihat kesabarannya para malaikat melaksanakan perintah Allah. Kita ada nggak syariat yang berat buat kita jemaah? Gak ada. Semua agama ini apa kata Rasul? Ringan, mudah. Malaikat itu tugas mereka berat-berat tuh jemaah sekalian cintai. Tapi mereka bersabar karena ketaatan kepada Allah. Ya, jemaah sekalian cintai sebentar. Apa kata malaikat pemikul arsy? Subhanaka ma a'dhamaka. Ya. Maha suci Engkau ya Allah, betapa besarnya, betapa agungnya dirimu. Arsy saja kayak gini, gimana dirimu ibaratnya? A'dhamaka. Betapa agungnya, besarnya dirimu ya Allah. Maka Allah nyeletuk mengatakan, jemaah secintai, ma alima bi'azamati man halafa bi kadiban. Allah menjawab malaikat pemikul arsy dan mengatakan, tidak mengetahui keagungan saya siapa yang bersumpah atas nama saya dengan sumpah dusta. Apa maksudnya? Orang yang bersumpah atas nama saya dengan kedustaan, bohong, untuk membenarkan kedustaan, dia tidak mengetahui hakikat keagungan saya. Ya kan? Apa kata Allah dalam surah Zumar? Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'a wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi. Mereka tidak mengagungkan Allah sebesar sebenar-benar pengagungan. Padahal Allah itu nanti di genggamannya bumi 7 lapis itu. Begitu juga langit Allah lipat, Allah gulung dengan tangannya, dengan tangan kanannya, kata Allah dalam surah Az-Zumar. Nah, kata Allah, ya menjawab malaikat, ya pemikul arsy yang mengatakan, ya Allah, agungnya dirimu, besarnya dirimu. Apa kata Allah? Tidak mengetahui hakikat keagungan dan kebesaran saya siapa yang bersumpah atas nama saya untuk kebohongan. Banyak nggak orang bersumpah untuk kebohongan? Demi Allah ini pokoknya demi Allah. Tapi kagak benar, bohong. Orang itu nggak mengetahui keagungan saya, kata siapa? Kata Allah SWT pada mereka. Pemikul arsy jangan sekalian cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian ikhwati wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita lanjutkan. Ada hadis yang sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sering kita dengar, tapi saya tidak bawakan secara terperinci yang lama karena soalnya saya sudah bawakan sering ini ya. Hadis yang disahihkan Imam Al-Albani, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah, bahwasanya apa? Bahwasanya perumpamaan antara arsy-nya Allah dengan kursi, dan sebelumnya kursi dengan bumi dan langit sudah disampaikan kan, sering kan dengar nih, saya nggak perlu bawa lagi. Yang jelas antum tahu, setelah merumpamakan antara langit dan bumi digabung jadi satu, gedenya dengan kursi Allah, tatakan kaki Allah, itu kayak apa kemarin dalam hadis Ibnu Abi Syaibah, seperti cincin dibuang di tengah-tengah padang gurun pasir yang sejauh mata memandang lagi Allah. Nah sekarang pindah kepada perumpamaan selanjutnya, perumpamaan besar, ya bedanya besar antara kursi tatakan kaki Allah, ya dengan apa? Dengan arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa yang sekalian cintai? Sama perumpamaannya dalam hadis
Perumpamaannya seperti apa? Perbedaannya itu perbandingannya bahwasanya kursi ibarat cincin atau gelang, sedangkan arsy adalah apa? Pasir yang luas. La ilaha illallah. Ya, menunjukkan besarnya arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Berarti malaikat hamalatul arsy yang ditugaskan untuk memikul arsy begitu besar jemaah sekalian mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Nah, tapi satu hal yang tolong perhatikan. Perhatikan satu hal. Bahwa subhanallah, dengan kebesaran arsy-nya Allah Subhanahu wa taala ini, walaupun begitu aman, begitu kokoh, begitu wah, sudah enggak bisa ngomong kita, itu dia pernah bergetar pula. Goncang bergetar. Apa? Saya dengar insyaallah. Kapan bergetarnya? Sebelum kiamat pernah arsy itu bergetar gara-gara apa? Ini populer, kalau nggak tahu saya turun. Pasti ada yang tahu salah satu, cuma belum jawab aja. Sahabat Nabi meninggal baru sepotong jawabannya. Siapa Pak? Siapa? Jazakallah khair. Sa'ad bin Mu'adz, bukan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Mu'adz yang ikut perang Badar, perang Uhud, perang diikuti bersama Rasulullah. Subhanallah. Jadi ini ada kaitannya juga dengan pelajaran kita tentang arsy ini, bahwa walaupun arsy ini begitu kokoh, begitu besar, begitu agung, pernah pula dia goncang bergetar yang sekali diceritakan Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya tadi apa? Limauti Sa'ad bin Mu'adz, dengan sebab meninggalnya siapa? Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ya, yang nanti kita yang mungkin pernah kita sinyalir sebab utama kenapa kok langit arsy itu bergetar gara-gara apa? Meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Ya, para ulama menjelaskan langit itu arsy itu bergetar itu karena senang, karena bahagia, senang apa? Senang menyambut, senang dilewati oleh roh manusia yang bertakwa yang namanya Sa'ad bin Mu'adz. Jadi yang namanya orang senang itu kan ekspresinya gimana? Paham nggak itu? Ya, kalau orang senang kan, maka saking bahagianya, senangnya arsy ini yang sekali cintai, bakal dilewati oleh arsy-nya siapa? Oleh rohnya siapa? Sa'ad bin Mu'adz, hamba Allah yang saleh ini luar biasa. Maka apa? Yahtaz, dia bergetar. Ini bukan dari gocek saya, tapi dari keterangan para ulama. Apa sebab utama arsy bergetar? Karena apa? Senang naiknya atas naiknya roh seorang hamba yang saleh, yaitu apa? Yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Ya, ulama mengatakan farhan li su'udi ruhihi, karena saking senangnya naiknya rohnya siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Jamaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga beliau meninggal, katakan ini musim dingin jadi rada-rada gendeng-gendeng hidungnya ya. Ketika Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal, setelah wafatnya beliau, karena serius jangan ada yang keluar. Saya tidak minta, saya bercanda dong. Jadi setelah Rasulullah SAW, setelah Sa'ad bin Mu'adz meninggal, yang masih dicintai SWT, maka sesuai dengan sunnah, Rasulullah SAW memerintahkan untuk apa? Ajilu bi akhikum, segerakan saudara kalian, persiapkan berangkat untuk ke bumi, kemudian dikuburkan. Ini sunnah. Tapi sebagai masyarakat kita, Allah Ustaz, ada orang yang biarin kadang nunggu sanak saudaranya 2 hari, 3 hari. Kalau Rasul dulu kan sampai 2 hari karena ada illah, ada sebab gitu kan. Karena nggak mungkin dunia ini kosong dengan pemimpin. Sedangkan mereka sedang repot-repot mencari cikal bakal pemimpin setelah Rasulullah. Khalifah itu siapa gitu kan? Ya, yang ujung-ujungnya sempat terjadi agak perselisihan antara Ansar dengan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, thaniyatsaini idhuma fil ghar. Temannya Nabi berdua di dalam gua. Siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala. Tapi oleh orang Syiah dikafirkan. Ya, bahkan mereka kalau buat contoh-contoh dalam ilmu bahasa, buku-buku bahasa mereka itu, kalau kita ilmu nahu misalnya, Ja'a Muhammadun, Qama Zaidun. Kalau mereka apa? Kafara Abu Bakar. Ya, itu contoh-contohnya. Ya. Umaru kafirun. Ya. Dan seterusnya. Kalau ada muannas, Hafsatu kafiratun. Ya. Aisyah murtaddatun, zaniyatun, dan seterusnya. Nah, itu contoh-contoh mereka di kitab bahasa. Nggak percaya untuk pergi ke sana ke ICC sampai Republika, masuk sana. Ya. Untuk bukan melihat dunia Iran di dalamnya, bukan simbol-simbol Indonesia, tapi simbol-simbol Iran, Syiah. Jadi ini namanya negara dalam negara. Ya. Kemudian yang sudah cintai Allah Taala, ya, ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk apa? Ta'jil apa? Bukan apa? Menyegerakan pengurusan jenazah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jemaah? Kenapa? Rasul mengatakan, "Fajibni wallahi ra'aitu 70,000 malak nazalu minas sama' di awwal marratin yanziluna ila al-ardi yushayyi'u Sa'ad bin Mu'adz." Aku melihat, kata Rasulullah SAW, aku melihat 70,000 malaikat. Kita diiringin jenazah kita nanti sama banyak orang yang bersyukur banget ya. Ini bukan hanya orang yang mengelayat dia, yang ikuti jenazah dia di atas kuburan. Berapa? 70,000 malaikat, kata Nabi. Aku lihat. Ini menunjukkan Nabi kita diperlihatkan oleh Allah apa yang kita tidak lihat. Nah, itu mujizatnya beliau, yang keistimewaan beliau, kita bukan siapa-siapa. Rasulullah tahu. Aku melihat, kata beliau, 70,000 malaikat turun dari langit pertama kali. Jadi malaikat-malaikat yang turun ini belum pernah turun ke bumi. Pas ini malaikat-malaikat kelas-kelas luar biasa kali ya, nggak pernah turun. Ini sekali ini mereka turun. 70,000 ini nggak pernah turun sebelumnya. Ini pertama kali mereka turun ke dunia ini. Apa istilah first time lah pokoknya. Maksudnya apalah pokoknya ini perdana mereka turun ke mana cuman ke bumi. Hanya karena meninggalnya siapa? Saya semua pengen ngikutin jenazahnya. Apa sih kita ngelayat ya? Ngikutin iringin jenazahnya di antara kubur. La ilaha illallah. Makanya Nabi kita ketika beliau melihat kayak gitu, beliau berulang cepat. Siapkan jenazah dan seterusnya. Beliau nggak mau keduluan sama malaikat. Beliau mempaskan pundak beliau. Sallallahu alaihi wasallam langsung keluar dari apa? Dari mana? Dari rumah. Kemudian apa? Merintahkan sahabat cepat urus. Dikuburkan dan seterusnya. Apa alasannya kata para ulama? Rasulullah nggak mau kalah sama para malaikat. Masa kita yang di bumi leret ngurus saudara kita, malaikat aja udah pada turun ini 70,000 lagi. Kalau bisa salah guru gitu dia mesti cintai itu apa? Mengurus jenazah dan mengabulkan sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini dia masih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian la ilaha illallah. Ketika Sa'ad bin Mu'adz ini telah selesai dikuburkan, ada yang aneh dari ucapan beliau SAW. Sebenarnya enggak aneh. Cuman kok sahabat yang harus saja saking senangnya bergetar gitu kan, karena mau dilewatin sama rohnya orang saleh. Tapi kok Nabi bilang tentang Sa'ad bin Mu'adz dalam hadis ini cuma sekelip ya. Nabi SAW bilang, sabdakan setelah dikuburkan Sa'ad bin Mu'adz, inna lil qabri dhammatun law naja minha ahadun la naja minha Sa'ad bin Mu'adz. Sesungguhnya kuburan itu ada hitannya. Kuburan itu ada
saja. Kalau seandainya ada orang bisa lepas, bisa bebas dari himpitan kuburan, niscaya sahabat yang selevel Sa'ad bin Mu'adz pun akan terbebas. Tapi dia saja enggak bebas dari himpitan kuburan itu. Bagaimana dengan yang di bawah levelnya Sa'ad bin Mu'adz? Rasulullah SAW mengatakan demikian. Tapi jangan sampai kita suudzon dan berkata berarti Sa'ad bin Mu'adz diazab dalam neraka. Tidak. Ya. Allah Maha tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghimpit daripada sahabat ini. Walaupun ada sebagian ahli ilmu berkata kalau himpitannya orang beriman dihimpitnya oleh kubur itu seperti himpitan seorang ibu yang membuai anaknya, mengekap anaknya. Himpitan. Jadi tidak berarti ada siksaan. Ada sebagian ahli menjelaskan seperti itu. Tapi kalau wong kafir, wong bejat, maksiat, sudah. Hatta takhtalifa adlahu, tulang kanan pindah ke kiri, kiri pindah ke kanan. Apa namanya? Di tombah, dijepit, di apa namanya? Di apa bahasanya? Di press pokoknya. Dan ingat, saya kasih satu faedah ringan. Semua materi yang ada di muka bumi ini apapun bentuknya, dari manusia, dari tanah, dari apa, semuanya bisa dipres, ya kan? Bisa dipres, ya. Hatta pun besi, ya kan? Ibarat bisa dipres kan, jadi ini dia, jadi gepeng, bisa kan? Bisa, kecuali satu sebut apa yang nggak bisa dipres. Kalau dipres akan menimbulkan ledakan yang sangat besar. Bahkan banyak gunung-gunung yang mau diledakkan dengan materi titik-titik juga. Apa itu? Ciptaan Allah yang terkuat. Air. Bisa nggak air atau gencet? Bisa jadi. Ambil air satu air dia waktu gencet secocok-cocoknya. Yang meledak alat penggencetnya atau airnya? Oh luar biasa air. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Air ini luar biasa dia masih mencintai. Semuanya bisa hidup dari satu tentara Allah ini, yaitu apa? Air yang masih mencintai. Kalau nggak ada air, piye nasib kita? Allah musta'an. Betul kata Allah dan Malah dia waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air itu segala sesuatu yang hidup. Ya. Nah, jadi air itu punya energi yang luar biasa. Ada ikhwan kita pernah melakukan eksperimen. Dia pisahkan antara zat apaknya yang dalam air itu apakah gitu. Itu menimbulkan ledakan yang luar biasa tadi. Hanya banyak gunung-gunung yang dibom untuk diratakan itu. Materinya diantaranya air untuk menimbulkan ledakan yang sangat di dalamnya, di dalam perut bukit itu setelah itu jemaah kita yang sangat tahu. Kemudian ya gitu-gitu saya nggak lebih tahu dari antum lebih paham. Kemudian yang masih cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan. Satu hadis lagi tentang masalah arus ini saya bawakan ya. Yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, begitu juga oleh Abu Shaykh. Ya. Yang rahimahullah taala dari hadis Abbas ibn Abdul Muttalib. Siapa Abbas? Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abahnya siapa? Abdullah bin Abbas. Itu Abbas bin Abdul Muttalib. Apa kata beliau cerita? Ini tentang arus juga. Ini urutannya jemaah ya. Biar antum tolong perhatikan pelan-pelan. Kunna yawman ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian apa? Ya. Famarrat sahabah, ay marrat bina sahabah. Lewatlah di atas kami itu sahabah. Itu apa? Awan. Lewat awan ditiup angin. Kemudian apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, berkata, "Ma tusammuna hadza?" Apa kalian namakan ini? Awan maksudnya. Apa kalian namakan itu? Itu apa namanya? Menurut apa bahasa beliau apa itu? Qalu sahabah. Ya Rasulullah, itu awan sahabah. As-sahab
dia muzun. Karena Allah katakan minal muzni, ya. Bahwasanya apa? Dari muzun, maksudnya air itu ya diturunkan dari apa? Muzun. Muzun itu sebenarnya awan juga maksudnya, karena dia mengandung apa? Air. Jadi dikatakan muzun. Ya. Nah, antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apa kalian yang turunkan hujan itu dari muzun? Itu maksudnya awan. Ataukah kami yang menurunkan? Kata Allah Jalla wa Ala. Kemudian, iya ya Rasulullah, kami juga menamakan dia muzun. Qala wal anan. Ya. Apakah kalian juga menamakan dia anan? Qulna wal anan. Iya ya Rasulullah, benar, kami namakan dia juga anan. Makanya akan ada hadis Nabi yang bilang apa jemaah? Dalam hadis Tirmidzi yang mengatakan law balaghat dunubukum ananas sama. Kalau seandainya dosa kalian itu sampai apa? Sampai ananas sama. Ya. Anan bisa diartikan apa? Awan. Saking banyaknya dosa. Nah, maka para sahabat mengatakan, "Oh, qulna wal anan." Iya ya Rasulullah, kami juga menamakan awan itu anan. Jadi ada 3 bahasa sahabat itu biasa sebut awan itu apa? Anan, sahab, sama muzan. Kemudian yang sekalian cintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Rasulullah bertanya, ngetes sahabat, "Atadruna kam baina samai wal ardi?" Kalian tahu berapa jaraknya antara langit dengan bumi? Jaraknya berapa? Allah wa rasuluhu a'lam. Kami rata-rata mengatakan apa? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian apa? Qal, ya, maka Rasulullah memberitahu mereka, menjawab, bainahuma masiratu 500 'am. Antara keduanya jaraknya langit dan bumi itu, jaraknya itu adalah sejauh berapa? 500 'am. 500 tahun perjalanan. Jadi kita sampaikan hadis ini. Jaraknya itu 500 tahun perjalanan. Ini berkhilaf para ulama, apakah terbangnya burung yang sangat cepat atau terbangnya malaikat yang sangat cepat. Bagaimana kalau terbangnya malaikat? Kayak gimana itu? 500 tahun perjalanan, malaikat itu terbang baru nyampe antara langit pertama dengan apa? Bumi. Oh, gak bisa mikir sudah. Kemudian yang sekali cintai Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW melanjutkan, qal atadruna kam baina as-sama'i tsaniyah wallati fawqaha? Kalian tahu enggak berapa jarak langit yang berapa? Langit yang kedua dengan yang di atasnya, terus menerus begitu. Berapa? Kami menjawab, Allah dan Rasulullah lebih tahu. Oh, ya masih ratus 500 sama kata Rasulullah. 500 tahun perjalanan. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, wa baina kulli sama'in wa sama'in, baina kulli sama'in wa sama'in masiratu 500 'am. Begitu juga, ya. Jarak antara langit yang selanjutnya dan selanjutnya sampai ke 7 itu juga berapa? 500 tahun perjalanan. Ya. Ini lagi faedah dari Nabi SAW. Wa sumku kulli sama'in masiratu 500 'am. Dan sumku itu artinya kashf, yaitu apa? Ketebalan. Tebal masing-masing lapis langit itu berapa? Sama 500 tahun perjalanan. La ilaha illallah. Itu semua ditembus sama Muhammad SAW dan kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Jadi tebal masing-masing lapis langit yang 7 itu 500 tahun perjalanan. Nah, perhatikan sekarang. Summa qala wa fawqa dzalika bahrun. Arti bahar. Apa arti bahar? Laut, samudra. Dan di atasnya, di atas langit ke-7 itu ada apa? Ada samudra, ada air. Ada air. Dan Allah yang benarkan nanti ini jelas kerja bahwasanya arasnya berada di atas air. Nanti kita akan lihat ayatnya dalam surah, ya, atau di dalam Al-Quran surah Hud ayat yang ke-7 nanti. Apa kata Rasulullah SAW? Ya. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Bahwasanya wa fawqahu bahrun, di atasnya ada laut, ada samudra, ada air. Yang sekali cintai dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan
menunjukkan bahwasanya baina asfalihi wa a'lah masiratu 500 am. Kedalamannya maksudnya ya. Dari dasar laut itu, dari dasar air tersebut sampai di permukaan 500 tahun perjalanan. Anda pernah bercanda, ada nggak laut yang sedalam itu di dunia ini? 500 tahun perjalanan baru nyampe ke dasar laut apa? Saya pernah bercanda waktu itu. Ingat saya, laut apa itu? Ada laut yang sedalam itu. Tapi mungkin nggak ada juga kali ya. Saya nggak usah sebutin, nanti pada ketawa semua. Kata orang sih lautan cinta, dalam banget, nggak ada ujungnya katanya. Itu mah Allah ya, global. Kemudian yang harus dicintai SWT. Jadi kedalaman atau permukaan dengan dasar air tersebut ya, itu sejauh perjalanan 500 tahun perjalanan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, setelah itu wa fawqal bahri 'arsyur rahman. Nah, di atas lautan tersebut ada apa? Ada yang sedang kita bahas, yaitu arsyur rahman, kata Rasulullah. Tapi yang satu ini, Arsy ini, kata Nabi kita, beliau lemah, nggak mampu beliau mensifati gimana tebalnya, gedenya dan seterusnya. Beliau hanya bisa berkata, wala yaqdiru qadrahu illallah. Nggak ada yang bisa mengukur gedenya, tebalnya dan seterusnya. Nggak ada yang bisa mengukur. Kecuali siapa? Allah. Berarti Hatta Jibril tahu nggak itu gedenya Arsy? Nggak paham. Bagaimana dengan Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Dia hanya dikabarkan tentang ketebalan masing-masing langit, jarak masing-masing langit, dan jarak antara langit dengan bumi, dan itu ya, bisa diukur gitu maksudnya, ketahuan gitu kan. Akan tetapi apa? Untuk Arsy gedenya kayak piye? Hanya Allah yang tahu apa ukurannya aja sekali. Nabi kita sendiri lemah, wala yaqdiru qadrahu ya illallah. Enggak ada yang bisa mengetahui ukurannya melainkan Allah Jalla wa Ala. Baru beliau bersabda, wa fawqa dzalika rabbul alamin. Dan di atas Arsy itu ada siapa? Ada Rabbul Alamin, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi ingat, jangan kayak anak saya. Anak saya kan si Uzair, saya sering kasih tahu ya bahwasanya Allah itu di langit. Nah, tak ajarin Allah itu di langit. Nah, kalau dia sedikit ada kesalahan yang kita tegur, dan ini metode belajar yang bagus. Kalau anak-anak kita didik seperti ini, jangan memberikan punishment pada anak dengan punishment yang berbau duniawi gitu. Nanti saya pukul kamu, nanti saya tabok kamu, nakal kamu ya, dan jangan. Tanamkan ketakutan di dalam hati yang terhadap neraka, kerinduan terhadap surga. Jadi kita tanamkan, ini nasihat para ulama yang sekali cinta. Jadi katakan apa? Kalau ada apa di metode mendidik anak itu, tanamkan rasa takut kepada azab Allah, kepada Allah. Maka saya tanamkan kepada anak saya. Nah, kan saya sudah tanamkan, Allah itu di langit, nah, di atas Arsy, walaupun belum pasti bilang Arsy. Maka apa? Ya, ketika dia ada kesalahan, nah, kayak gitu, nanti Allah marah loh. Allah marah loh, nah. Ya, nanti masuk neraka loh, nah. Nggak apa-apa. Ini kan sifatnya bukan memvonis dia masuk neraka, ini untuk menakut-nakuti. Nanti masuk neraka loh, nah. Jangan nakal sama dede dan seterusnya. Allah marah loh. Ya dibantahnya saya. Karena ini hasil didikan kita juga. Alhamdulillah. Apa dia bilang? Dia pikir kan masih terbatas pikirannya. Dia bilang, nanti Allah marah loh. Nah, kan Nabi bilang Allah di langit, kata dia. Dia pikir yang di langit jauh sono nggak bisa menghukum dia di bumi gitu kan? Paham maksudnya? Katanya Allah di langit gitu. Ini butuh pelajaran baru lagi. Nah, walaupun Allah di langit, tapi bisa marah sama kita yang di bumi. Saya mau izin sebentar.
intinya itu tidak ada yang samar bagi Allah perbuatan kita di masa kita. Hatta kerlingan mata kita Allah tahu, Allah lihat. Ya, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah tahu mata-mata pengkhianat, mata-mata kerlingan-kerlingan mata itu, mata-mata pengkhianat itu Allah tahu. Bagaimana yang gerakan selain mata? Ya. Kerlingan mata saja Allah tahu. Bagaimana yang selainnya? Gerakan tangan, kaki melangkah kemana, tempat maksiat atau tempat ketaatan, Allah tahu. Nggak ada yang samar bagi Allah Jalla wa'ala. Ya. Wa huwal 'aliyyul 'azim, dan dia adalah Zat yang maha tinggi dan maha agung. Itu yang masih dicintai karena Allah SWT. Baik, kita melanjutkan ke malaikat yang selanjutnya, Malaikatul Jannah, yaitu malaikat surga yang dimandatin untuk ngurus ya masalah untuk ngurus surga. Yaqul Allah Ta'ala, Allah berfirman, Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa man surga Aden yang Allah ciptakan tadi dengan kedua tangannya. Yadkhulunaha, yang mereka apa? Yang mereka masuk ke dalamnya. Ya. Sebelumnya, ayat sebelumnya, coba baca. Ayat yang sebelumnya baca. Ayat yang berapa berarti? Yang ke-22, apa katanya? Apa katanya? Ayolah, siapa yang ketemu duluan? Di Ar-Ra'd. Kan ada sih di buku. Apa katanya? Siapa yang dikasih adat ini? Lihat ayat sebelumnya. Maksudnya sebelumnya. Ayo ya ikhwan. Dan orang yang sabar. Ya, terus Mengharapkan ridhaan Tuhannya. Melaksanakan sholat. Sabar, terus apa? Melaksanakan sholat, terus menginfakkan sebagian dari rezeki. Ini amal sholat semua ya. Terus ya, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Terus serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Allah Akbar. Ini bisa nggak kita? Bisa nggak kita? Dari sakitin malah dibaiki. Bisa nggak ya Pak? Bisa nggak kita? Dan yang punya insya Allah menunjukkan kalian bisa. Sakitin balas dengan baikin. Bisa nggak ya Pak? Insya Allah minta pertolongan kepada Allah. Disakitin baikin gitu. Idfa billati hiya ahsan. Orang yang sakit sudah balas dengan yang terbaik. Bisa jadi itu menjadi sebab dia dapat hidayah. Terus. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Terus? Yaitu surga Aden. Jadi jangan tiba-tiba surga Aden. Buat siapa surga Aden itu? Lihat dulu ayat sebelumnya. Ya kan? Itu penting, makanya saya suruh minta baca yang ayat sebelumnya, biar kita tahu Aden ini buat siapa, ciri-ciri penghuni Aden ini siapa.
siapa gitu kan yang berhak. Dari surga adem yang mereka masuk ke dalamnya, mereka yang melakukan amal tadi itu. Yadkhulunaha, mereka masuk ke dalamnya. Wa man salaha min abaihim, ya Allah, jadikanlah nenek moyang kami, bapak-bapak kami dari hamba-hambamu yang saleh yang Engkau selamatkan nanti di akhirat dengan masuk ke dalam surga. Siapa sih kayak mau ngumpul sama kakeknya, sama neneknya, sama bapaknya, sama ibunya? Siapa yang nggak mau ngumpul di masuk cinta? Ya. Yang mungkin berapa ke atas mungkin kita udah nggak tahu ya, cacat cicit atau apa namanya, maksudnya buyut apa kayak namanya itu udah nggak ngerti kali kita ya. Tapi kita mohon agar Allah SWT selamatkan mereka juga. Namun paling tidak yang kita kenal, mungkin dari kakek nenek kita atau bapak kita atau orang tua kita, mudah-mudahan mereka ya bisa sama, maksudnya bisa oleh Allah Jalla wa'ala dikaruniakan masuk surga bareng-bareng sama kita. Kita juga memohon agar dimasukkan surga sama mereka. Ya, jadi yang saleh-saleh dari nenek moyang mereka, wa azwajihim, begitu juga siapa? Ya, azwaj di sini umum, ingat dalam Quran azwaj itu bisa masuk suami, bisa masuk istri yang dimaksud. Karena antum buka Quran dari awal sampai akhir, tidak ada kata zaujah, zaujatun, ada. Hatta ada ketika disuruh masuk surga sama istrinya, Allah bilang apa? Wa qul ya Adamu uskun anta wa zaujatukal jannah, gitu ya. Wa zaujuka, berarti bisa berlaku dua-dua ya kan ini ya? Ya, berarti maksudnya begini, maksudnya bapak bisa berharap istri masuk surga. Man salaha min abai wa azwajihi, maksudnya suami bisa berharap istrinya masuk surga. Begitu juga istri bisa berharap agar suaminya masuk surga bareng-bareng gitu kan. Anak pernah dengar rekaman kajian di mobil itu sama kajian Ustaz Serana, satu bapak ada. Apa katanya tuh? Temennya aku surga. Kayaknya keren banget ya. Temennya aku ke surga, bagus ya. Maksudnya gimana caranya suami istri itu berbahu-membahu untuk saling mengingatkan tentang ketaatan, amal saleh, biar bareng-bareng masuk surga. Jangan sekali cintai sesuatu. Makanya tolong buka surat Az-Zukhruf, surat 43 ayat 70. Allah katakan di situ nanti, ya, buat penghuni surga, wadkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Allah suruh nanti, ya, coba baca artinya, masuklah kalian ke dalam surga, antum, kalian, wahai suami-suami, wa azwajukum, dan juga siapa? Di sini artinya apa berarti? Istri kalian. Yang apa? Yang soleh? Yang soleh pastinya. Coba baca artinya. Az-Zukhruf surat 43 ayat 70. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Subhanallah. Antum wa azwajukum tuhbarun. Ya Allah, kita berharap di dunia dibahagiain, digembirakan, bikin bahagia, ya, samara. Apa itu samara? Sakit, ya, marah, apa gitu? Samara, sakinah, mawaddah, warahmah katanya gitu kan? Harus itu baca bahasa murah sebenarnya, tapi disingkat-singkat. Ya, seperti itu. Kita berharap seperti itu di dunia. Kita berharap juga nanti di akhirat tuhbaru. Kalian tuh dibahagiakan, dibikin, masya Allah, ya, senang, bahagia, suami istri. Kita sangat berharap itu jauh dari Allah. Jangan karena ada kekurangan pada pasangan kita, lantas nggak ada harapan dalam hati. Yalah, kata terserah Allah nanti ya, jangan kayak gitu. Ya, dewe aja lah. Jangan. Ya, kenapa kita nggak merindukan suami istri? Karena nanti tenang aja, walaupun di dunia Anda lihat pasangan Anda banyak kurang, nanti di akhirat jadi cantik, jadi ganteng semua, nggak ada bosan. Saya kan sampaikan itu, ya kan? Saya sampaikan kan, bahwasanya apa? Angin surga itu bikin apa ya, Mak? Bikin ganteng, bikin cantik, bikin cantik. Luar hadis dalam hadis Sahih Muslim, ke pasar hari Jumat
di surga itu shopping hari Jumat, saya Muslim, dalam saya Muslim, itu kena anginnya langsung apa? Yang tadinya ganteng, jadi makin ganteng. Bukan yang tadinya elek, jadi ganteng, enggak. Tadinya ganteng, tambah ganteng. Jadi sejelek apapun suami atau istri di dunia, tenang aja, nanti di akhirat itu kalau sama-sama mau surga, antum berat untuk bidadari melihat istri antum. Karena mereka lebih cantik dibandingkan bidadari. Kata Rasul, bidadari ibarat lapis pakaian dalam, jelek-jelek aja udah apa-apa gitu kan. Yang luar itu kan istri-istri kalian di dunia yang saleh itu ibarat lapis pakaian yang luar, yang bagus, yang mahal gitu kan. Ya, jawab Rasulullah kepada Ummu Salamah, siapa yang lebih cantik? Ya, wanita dunia yang saleh masuk surga atau bidadari? Beliau katakan kalian tuh seperti pakaian luar yang bagus, mahal, sedangkan bidadari itu ibarat apa? Ibarat lapis dalam pakaian murah-murah juga nggak masalah, di dalam nggak kelihatan. Nah, seperti itu subhanallah. Jadi kita berusaha gimana caranya supaya suami istri keluarga semuanya masuk surga. Wa dzurriyyatihim, begitu juga siapa? Anak-anak mereka. Kita kembali ke ayat dalam kitab yang dinukil dalam kitab ya, yaitu Al-Ra'd ayat 23 dan 24 itu. Ya, wa dzurriyyatihim, dan anak-anak mereka, wal malaikah, lihat sekarang. Dan para malaikat itu, malaikat-malaikat yang diwakilkan atau yang ditugaskan oleh Allah mengurus surga itu apa? Yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Mereka itu pada masuk dari semua pintu surga. Berapa pintu surga? 8. Gedenya kayak pintu masjid ini ya. Lah ya. Surga itu arduha ka'ardis samai wal ardh. Seluas langit dan bumi juga itu pintunya kayak dia berarti 8 pintu, sedangkan neraka kurang 1, yaitu 7. Ya, la sab'atu abwab. Neraka itu punya 7 pintu. Ya, jadi malaikat-malaikat itu pada datang dari semua pintu. Girang mereka menyambut orang-orang yang dulu di dunia mereka doain. Ya, girang mereka, senang. Wah, ini dia yang dulu di dunia kita. Oh, senang gitu kan. Apalagi malam Lailatul Qadar pada turun semua, kemudian mereka ya melihat ya hamba-hamba Allah sedang qiyam, baca Quran, berzikir misalnya. Wah, ini dia tamu-tamu itu datang, mau datang mereka masuk ke dalam surga dari pintu-pintu itu untuk mengucapkan selamat ya Mas Bilcintai. Senang bahagia mereka kedatangan tamu agung namanya Abu Fulan, Ummu Fulana. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam acara seperti ini. Yang ditunggu-tunggu oleh malaikat, dirindui sama malaikat. Anak gak usah jauh-jauh ngomongnya ya. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW katakan apa? Ya, orang yang duduk di majelis ini jangan nanti di akhirat. Di dunia saja antum kalau antum rutin sholat berjamaah di sebuah masjid dari masjid-masjid Allah. Cuman antum karena sebab tertentu goib nggak kelihatan datang sholat jamaah di masjid, itu para malaikat itu dicari-cari. Mana fulannya? Mana kok nggak akan kelihatan? Dicari sama malaikat tersebut. Kalau sakit didatangin antum, dizerai. Enggak ada kedengeran aja dia ngucapin salam, mendoakan antum, kedengeran aja. Tapi dia datang, Rasul yang bilang. Ya, saya pernah bahas kemarin di mana tuh? Di mana itu? Itu pernah kajian menurut saya bagus ya, cuma betul kemarin karena hujan jadi cuma 10 orang kali laki-laki yang hadir kemarin itu. Padahal itu menurut saya ya maksudnya faedahnya banyak lah, hadis banyak yang belum kita dengar. Maksudnya dalam kajian itu dan suatu saat saya ingin sampaikan ini kemarin mungkin ada pernah dengar pengumuman di Raja itu apa judulnya mana tuh? Rumah Allah masjid rumah Allah bukan rumah masjid bukan rumah Allah bukan rumah hantu. Banyak faedah yang tapi ya kapan-kapan insyaallah saya bawakan hadis ini. Bahwasanya kalau mereka sakit didatangin sama malaikat itu, diziarahi. Wa in kanu fi hajatin a'anu. Kalau mereka lagi hajat, lagi butuh, ada sesuatu yang mendesak, malaikat itu membantu dia, memudahkan kesulitan dia terus. Itu bagi ummahul masajid, untuk para peramai masjid. Ya Rasul katakan wal malaikatu julasa'uhum. Orang-orang yang duduk di masjid ngeramin masjid itu julasa'uhum. Malaikat itu teman-teman duduk mereka. Dan
Baik. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Apa kata mereka ketika masuk? Salamun 'alaikum bima sabartum. Sejahtera buat kalian. Selamat buat kalian ya. Sejahtera, kebahagiaan buat kalian wahai penghuni surga dengan sebab apa? Kesabaran kalian. Jadi sebab utama inti orang bisa masuk surga itu di antara sebabnya adalah apa? Sabar. Ngaji butuh sabar saja. Butuh sabar. Sabar. Kalau nggak sabar, semua salat butuh sabar. Semua ibadah butuh sabar. Banyak kan penghuni surga itu masuk surga karena apa? Sabar. Makanya nanti penduduk neraka itu ngakuin. Nanti mereka ketika di dalam neraka mengatakan, sungguhnya penduduk surga, wahai teman-teman yang di neraka. Dia pengumuman nih. Dia bilang, sungguhnya penduduk surga masuk ke dalam surga itu karena kesabaran mereka. Ayo sekarang di neraka kita tampakkan kesabaran kita di hadapan Allah. Siapa tahu Allah membelas kasihan sama kita. Akhirnya mereka menangis, sabar, menampakkan kesabaran, tawadhu, rendah diri. Walau yang fa'ul sabru. Yang kata ulama tafsir bahwa mereka bersabar di hari itu di neraka ketika mereka ingin dapat belas kasihannya Allah. Mereka bersabar dengan kesabaran yang sebelumnya mereka belum pernah sabar kayak gitu. Pokoknya puncak kesabaran mereka ketika dilebak dalam neraka itu mereka tampakkan di hadapan Allah. Siapa tahu Allah kurangin sehari saja azab ibaratnya. Maka mereka menampakkan kesabaran falam yang fa'ul sabru. Tapi tidak bermanfaat sabar mereka seperti itu. Ya. Bahkan mereka menangis. Oh, penghuni surga itu di dunia mereka banyak nangis, takut kepada Allah, banyak nangis. Ayo kita nangis-nangisan yuk. Nangis dan lam yanfa'hum bukahu. Mereka menangis dengan tangisan yang mereka belum pernah nangis kayak gitu sebelumnya di dunia. Di dunia ketawa-tawa mulu, innahu kana fi ahli masrur, senang ketawa. Maka mereka menangis, tidak bermanfaat tangisan mereka. Sampai tangisannya itu kata Nabi, air mata mereka itu kalau kapal besar dilewatkan di atas genangan air mata mereka, kapal-kapal itu akan melincir ke bawah. Lau ujriyat alaihi sufun jarat. Nah, melincir itu kapal-kapal. Sangat banyaknya air mata penduduk neraka ketika menangis. Ya, itu jemaah sedikit tahu. Baik. Kemudian jadi salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Ini sebaik-baik rumah buat kalian sekarang. Nikmat itu sebaik-baik rumah buat kalian. Ya, akibat yang terbaik berupa rumah-rumah di surga, istana-istana surga ini yang terbaik buat kalian karena kesabaran kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam Az-Zumar ayat 73 ya. Kalau di Az-Zumar surat 39 ayat 73 Allah katakan salamun alaikum. Ini ungkapan malaikat juga. Ada ungkapan yang lain. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ini ada beberapa bahasa ya dalam Quran sambutan para malaikat buat penghuni surga. Kalau tadi di ayat apa? Salamun alaikum bima sabartum. Kalau dia Az-Zumar ayat 73 salamun alaikum tibtum. Apa itu tibtum? Taib. Kalian di dunia itu jadi orang taib, baik, soleh, takwa, enggak maksiat, ya, enggak bangka. Taib kalian. Karena memang surga itu enggak bisa dimasuki kecuali oleh hamba-hamba Allah yang taibun. Ya. Itu jemaah sekalian cintai Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian ini yang dibawakan di dalam ayat ini adalah pembantunya Ridwan ya Mas Citra. Perhatikan ya. Perhatikan bahwa pimpinan khazin, pimpinan pawang, komandan daripada apa? Surga itu memang dalam ayat enggak ada. Itu bongkar Quran dari awal sampai akhir enggak ada nama Ridwan. Adanya di mana? Di sebagian athar. Itu pun hadis-hadisnya ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Nama dia Ridwan. Tapi jumhur memang mayoritas ulama ya, berdasarkan asar-asar yang datang bahwasanya nama pawangnya, komandan penjaga surga itu namanya siapa? Ridwan. Jangan sekeliling kita. Walaupun secara tegas itu memang enggak ada nas. Ya, tapi Allah Ta'ala alam ya, ini yang masyhur bahwasanya namanya siapa? Ridwan.
sebagian asar yang menjelaskan bahwa namanya siapa? Ridwan. La ilaha illallah. Ridwan ini walaupun dia levelnya dan kedudukannya tinggi, penjaga surga loh Pak. Namanya penjaga surga itu kan sesuatu yang luar biasa. Berarti penjaganya juga levelnya nggak main-main, nggak kayak malaikat penjaga gunung ibaratnya kan. Walaupun semua malaikat itu mulia, ibadun mukramun, bal ibadun mukramun kata Allah, semua malaikat mulia. Tapi apa? Sebagian memiliki kemuliaan yang lebih dibandingkan sebagian yang lain. Ya, seperti Jibril punya level yang luar biasa karena dia membawa roh untuk manusia, maksudnya wahyu untuk manusia kan? Ya, asupan buat roh manusia itu wahyu. Ya, level-level mereka berbeda-beda. Nah, yang otomatis namanya penjaga surga, pawangnya atau pimpinan penjaga surga, ya, pengurus surga, ya, ketua DKM-nya surga, ibaratnya kalau bahasa masjidnya gitu ya, yaitu Ridwan. Otomatis apa jemaah? Kedudukannya nggak main-main, mulia. Tapi antum tahu nggak bahwa walaupun Ridwan sedemikian tinggi level dan kedudukan dia sendiri, dia tukang jaga surga, tapi dia sendiri nggak tahu. Ya, saya bisa disebutkan. Jadi walaupun levelnya dan kedudukannya Ridwan demikian tinggi, tukang jaga surga, yang posisinya macam-macam lah kata ulama. Di mana dia jaga? Apakah dia motor di depan pintu surga, saya bolak-balik gitu kan? Ataukah dia di tengah-tengahnya surga, di atas dan di tengah-tengahnya surga, tengah-tengah di atasnya surga? Sebagaimana neraka, kalau Imam Qurtubi katakan, Imam Qurtubi yang saya bawakan ya, Imam Qurtubi katakan, penjaga neraka apa namanya dalam Quran? Kalau neraka Al-Hajib disebut namanya dalam Quran. Ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk. Malik namanya tuh. Imam Qurtubi menjelaskan bahwasanya Malik itu dia berada di atasnya, di tengah-tengahnya surga, apa neraka di atasnya, dia kontrol di situ. Ya, nanti kita jelaskan pas ada kan poin selanjutnya kan tuh, yaitu malaikat neraka kan ada kan? Nanti kita bahas itu, saya sampaikan. Baik, kita lanjut dulu bahwasanya Ridwan walaupun dia level dan kedudukan dia luar biasa jaga surga, dia sendiri nggak tahu tetek bengek nikmat surga itu gimana. Ya. Dia sendiri tidak tahu bagaimana apa tetek bengek isi surga itu, nikmat surga itu dia nggak tahu. Sampai dia sendiri nggak tahu dia masih cintai, saking Allah Akbar. Maksudnya nikmat surga itu kayak gimana, keindahannya dan seterusnya itu nggak bisa digambarkan hatta oleh penjaga surga sendiri. Bagaimana dengan Nabi kita? Nabi kita saja turun dari Mi'raj, dilihat Sidratul Muntaha yang begitu indah, dia nggak bisa ngomong, dia masih mencintai, nggak bisa mensifati, saking indahnya. Oh, gimana dengan surga, dengan perkakasnya surga? Dia nggak tahu surga, nggak bisa menceritakan Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya yang beliau lihat sebagian saja. Ini pohon-pohonnya, batangnya dari emas, batu-batanya dari emas, perak, dan tapi secara tetek-bengek, secara menyeluruh nih masuk bisa nggak berceritakan? Nggak bisa. Hatta malaikat penjaga surga itu nggak tahu, nggak paham, dia nggak tahu. Apa dalilnya? Dalil umumnya bahwa hatta malaikat Ridwan pun nggak tahu tetek-bengek nikmat surga itu, saking indahnya, saking enaknya tuh nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa mengetahui kadernya, menguasai kader keindahannya, kenikmatannya. Nggak tahu hatta malaikat penjaganya sendiri, pawangnya sendiri. Dalilnya apa? Lihat di firman Allah As-Sajdah surat 32 ayat 17. Surat langganan Jumat ya, pagi Jumat subuh. Ayat 17. Apa kata Allah? Fala ta'lamu nafsum ma jazaan bima kanu ya'lamun atau ya'malun. Ya'lamun atau ya'malun. Berarti ini menuntut kita apa dia? Ya'lamun apa ya'malun? Jazaan bima kanu ya'lamun atau ya'malun? Lihat ayatnya. Ya'malun. Ini menuntut kita apa dia?
Ilmu itu bukan buat koleksi dia doang. Orang masuk surga itu bukan karena ilmunya, karena pinternya, tapi karena sebab ya'malu. Dan sebab amal. Nah, sebab amalnya. Antum buka Quran dari awal sampai akhir, ada enggak? Jazaa'an bima kanu ya'lamun. Sebagai balasan atas ilmu mereka yang keren, pintar, paling gitu. Dah, ya'malu amal. Berusaha kita untuk mengamalkan ilmu masalah kita itu. Ya. Jelek ilmu yang kita telah pelajari itu kalau tidak dihiasi dengan amal. Urat, sebagaimana ungkapan Ibnu Qayyim, jelek urat ilmu itu kalau tidak dihiasi dengan amal. Apa-apa kalau tidak ada hiasannya. Antum aja masuk kamar antum, kalau istri antum nggak pintar hias kamar, antum bosan dalam kamar kan? Ya. Ya. Apalagi ilmu jamaah yang telah numpuk di kepala kita itu, maka hiasi dia dengan amal. Ya. Saya dulu pas ngaji di kampung di bawah lumbung, tahu lumbung nggak? Di Beruga, balai-balai di depan rumah di adat kami itu di atasnya padi, simpan di bawahnya ada lumbung, ada tempat ngaji biasanya. Dulu saya diajarin syair. Apa katanya kiai saya itu udah meninggal masih muda, anaknya itu guru saya dulu, dia bilang apa? Pokoknya wal ilmu zainul liman bi, apa katanya pokoknya ilmu itu adalah hiasan buat yang mengamalkannya lah intinya. Wa amal bihi ya bukhari katanya dan seterusnya. Amalkan ilmu itu hai saudara. Karena amal itu adalah zina kata pujangga. Bahwasanya amal itu adalah zina, penghias dari ilmu. Betapa jeleknya ilmu kalau enggak diamal. Amalkan. Biasanya buah pohon yang tidak berbuah. Indah kan? Maksudnya enggak manfaat. Jadi bila amal jadi bila sama. Nah, kemudian jemaah yang saya cintai Allah Ta'ala, lihat. Jadi di As-Sajdah ayat 17 Allah berkata, Allah berfirman, la ta'lamu nafs. La ta'lamu nafs. Satu jiwa pun tidak mengetahui. Nafs di sini ma'rifah apa nakirah? Ayo belajar nahwiyun. Nafs di sini ma'rifat apa nakirah? Tertentu apa umum nafs? Nakirah. Nakirah yufidul umum. Nakirah itu menunjuk, kalau nakirah itu tidak ada alif lam maksudnya Bapak Ibu. Ya kan? Nafs ada alif lamnya enggak di situ? Enggak. Semua jiwa. Berarti masuk semua jiwa. Hatta siapa? Siapa tadi? Ridwan. La ta'lam. Semua jiwa. Hatta Ridwan. La ta'lam nafs. Enggak tahu. Semua jiwa umum di sini la ta'lamu nafs. Semua jiwa enggak ada yang tahu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Apa yang Allah telah sembunyikan di dalam, Allah rahasiakan dalam surga itu, enggak ada yang tahu gimana keindahan di dalam surga. Enggak ada yang tahu dia masuk cinta ke Allah. Ya. Enggak ada yang tahu yang menyejukkan mata ada seterusnya dalam surga. Enggak ada yang tahu tetek bangnya secara asli kayak apa secara detailnya enggak ada yang tahu. Hatta Ridwan enggak tahu. Ini dari dalil para ulama, hatta Ridwan enggak tahu dia masuk cinta ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah dalam hadis qudsi mengatakan, hadis Bukhari ya, hadis qudsi Allah katakan apa? A'adatul ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Aku telah siapkan buat hamba-hambaku sesuatu yang saleh, sesuatu yang belum pernah lihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga dan belum terbesit dalam hati. Apanya yang belum terbesit? Keindahannya, kenikmatannya enggak ada yang hatta sama siapa oleh Tuhan enggak tahu dia masuk cinta. Rahasia tenang pokoknya. Biar nanti begitu masuk, sudah paham maksud saya ini. Biar apa udah capek-capek, penat-penat, letih-letih di dunia ini ngaji, capek, letih, ibadah apa. Biar nanti apa? Allah sengaja rahasiakan. Ya, secara detail gimana nikmat surga Allah sengaja apa namanya? Rahasiakan. Apa tujuannya nanti jemaah? Surprise. Ya. Biar jadi kejutan buat mereka yang letih dengan amal saleh di dunia. Yang nggak pernah terbesit oleh hati bentuk, yang belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terlihat oleh mata. Ini dia nih. Ya. Al-jannah allati kuntum tu'adun. Ini dia di surga yang dijanjikan buat kalian dulu itu. Dengan sebab kesabaran kalian, dengan sebab ketaiban kalian, kesalahan. Ini dia nih. Sudahlah. Semoga Allah jadikan kita penghuninya jemaah. Kalau nggak masuk surga, mana ya? Pusing juga ya. Makanya yang
Syafi'i juga pernah berkata bahwa Imam Syafi'i yang bilang kalau kamu dapat teman yang saleh, pegang dia, salehah, pegang dia. Karena mendapatkan teman saleh itu susah, melepasnya gampang. Ya tidak. Cari teman saleh gampang atau susah? Susah. Melepasnya, mutusin gitu gampang enggak? Gampang banget. Salah dikit saudaranya, gua enggak. Eman-eman. Kita nggak tahu, bisa jadi kita selamat dengan sebab dia nanti di akhirat. Kita nggak tahu. Eman-eman teman, jangan seperti itu. Maka saya pesankan kalau saya tidak ada di surga, kalau antum ingat saya, namanya Allah. Kemudian yang sekali cinta yang sama Ta'ala, ingat jemaah, kita ini hidup itu jangan pede, jangan pernah berhusnuzon sama diri sendiri. Ya, sampai mati kita harus selalu suudzon sama diri kita. Pernah saya sampaikan kan ini? Selalulah bersuudzon sama diri kita sendiri. Ini ungkapan Ibnu Qayyim. Man ahsana dhanna bi nafsihi fa huwa lam ya'rif haqiqataha. Ay man lam ya'rif ahwalaha. Siapa yang berbaik sangka sama dirinya sendiri, sebenarnya dia enggak ngerti tentang hakikat jiwa dia. Dia enggak tahu tentang dirinya sendiri. Bahwa jiwa itu ada yang amal bisu, memerintahkan kepada keburukan. Maka selalulah buruk sangka. Ibunda kita ketika menafsirkan faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara orang yang diwarisi kitab itu Al-Qur'an itu ada yang zalim sama dirinya sendiri, ada yang sedang-sedang, ada yang terdepan dalam kebaikan. Ketika beliau menjawab Urwah bin Zubair, siapa itu zalim? Siapa itu muqtasid? Siapa itu sabiqun bil khairat? Ibunda beliau nanya pada bibi, maka ibunda kita menuduh diri, bersuudzon sama diri beliau sendiri. Enggak pede. Beliau berkata, "Amma-sabiqu bil khairat fa huwa Rasulullah SAW." Adapun yang terdepan dalam kebaikan adalah suami saya Rasulullah SAW. Wa ammal muqtasid alladzina atau min ba'dihi wa ghallu ala ma kana alaihi. Adapun orang-orang yang sedang-sedang adalah orang-orang yang datang setelah Rasulullah SAW wafat, tapi mereka istiqomah di atas apa yang Rasul ada di atasnya. Muqtasid. Wa amma adh-dhalimu li nafsihi fa mithli wa mithluka. Adapun yang menzalimi diri sendiri kayak saya dan kamu. Bersuudzon sama diri sendiri. Orang yang menzalimi diri sendiri, khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an, campur adukan amal baik, amal buruk dan seterusnya. Itu seperti saya dan kamu, hai Urwah kata Ibunda Aisyah. Enggak pede dulu. Padahal Rasulullah SAW itu ya Allah anggap untuk menikahkan beliau kecuali dengan wanita calon penghuni surga. Maka itu Aisyah bil jannah kata Rasulullah. Aku lihat Aisyah di surga kata Rasulullah. Tapi beliau enggak pede. Orang zalim terhadap dirinya sendiri itu seperti saya dan kamu, wahai Allah. Maka jangan pernah husnuzon sama diri sendiri. Orang kalau selalu husnuzon sama dirinya sendiri, dia enggak akan melihat ada aib pada dirinya, enggak akan melihat ada dosa kekurangan pada dirinya. Ya kan? Kalau kita selalu suudzon sama diri kita, aku ini kurang, aku ini banyak dosa. Akhirnya kita termotivasi itu apa? Terus tobat, istighfar, amal saleh, memperbaiki amal. Atbi sayyi'atal hasanata tamha, inna hasanati yudhibna sayyi'at dan seterusnya. Nah, kemudian yang harus kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibnu Katsir juga menetapkan, Allah taala menegaskan bahwa nama daripada malaikat penjaga surga itu adalah siapa? Ridwan, dan banyak penolong-penolongnya. Ini akan jadi kajian kita mungkin pada pertemuan akan datang. Waktunya sudah sempit banget. Ada tanya jawab lagi. Tolong diingatkan nanti ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Azan berapa menit lagi ya? 6 menit. Semampunya ya kita jawab. Pokoknya kalau masalah tanya menjawab, tanya jawab, kalian antum itu akan kecewa sama saya. Antum gak nyetok sih. Harusnya antum tegas, Ustaz, jam sekian stop, tanya jawab sisanya. Enggak ada yang gitu, jadi saya jalan sendiri. Ustaz, kalau seseorang datang terlambat ke masjid, kalau bisa kita berusaha untuk tidak terlambat ya. Untuk kadang-kadang ada sebab-sebab tertentu atau urusan ini, jadi kita datang harus terlambat. Tapi kita usahakanlah untuk tidak terlambat ya. Kalau bisa kita berjamaah selalu mendapatkan takbir bersama siapa? Takbiratul ihram bersama imam. Bagian salat kita mengatakan
ente ikut ikut atau sholat sendiri atau pulang ke rumah, jazakallahu khair. Di sini riwayatnya ada dua tipe, riwayat yang masuk yang datang jemaah dan hadisnya sahih gitu kan. Pertama, ini sebenarnya panjang ya, panjang banget jawabannya. Ya. Pertama, bahwasanya hadis Bukhari yang menjelaskan bahwasanya aku telah berazam untuk membawa kayu bakar, memerintahkan seorang untuk mengimamin sholat jamaah. Kemudian saya pergi bersama orang-orang yang dia di hipotop, yang di tangan mereka ada kayu bakar. Adham ila buyuti unasin la yashhaduna as-shalah. Ya. Aku pergi mendatangi rumahnya orang-orang yang bersama orang yang bawa kayu itu, kayu bakar itu. Saya pergi ke rumah-rumah mereka, bawa harik alaihim buyutahum, dan aku bakar rumah-rumah mereka gara-gara mereka enggak datang di jamaah pertama. Imam Al-Albani menjadikan hadis ini bahwasanya jadi dalil bahwa jamaah itu yang dihitung adalah jamaah pertama. Ya, yang dihitung adalah jamaah pertama. Karena kalau seandainya nanti di jamaah kedua, ketiga juga dihitung, maka Rasul enggak bakal membakar. Malah enggak datang sekarang, paling nanti jamaah kedua dia datang. Ya kan? Tapi ya ini Rasulullah karena dia enggak datang jamaah pertama, maka Rasulullah bawain kayu bakar dan seterusnya. Kalau enggak ada perempuan, anak-anak kecil, orang tua mungkin sudah dibakar oleh Rasulullah. Tapi dengan sebab adanya mereka ini nggak jadi dibakar sama sekali cintai. Ini jadi dalil bahwasanya jamaah itu yang dihitung adalah yang pertama. Ini versinya Imam Al-Albani. Tapi Allah Taala menurut riwayat-riwayat yang lain dan juga dalil-dalil lain Imam Al-Albani juga ketika Rasulullah satu saat pulang dari pojok kota Madinah, maka beliau pulang ternyata di masjid sudah selesai pada sholat, maka Rasulullah tidak naik masuk masjid, maka beliau langsung malah masuk ke rumah dan sholat di rumah. Begitu juga Ibnu Mas'ud pernah seperti itu. Beliau datang dari pojok Madinah, mau datang ke kota Madinah, nyampe masjid ternyata udah pada beres sholat, maka beliau nggak naik, maka beliau sholat di rumahnya. Jemaah sekalian cinta yang sementara. Ini beberapa dalil mereka yang mengatakan jamaah itu jamaah pertama. Tapi ingat sekali lagi ini khilaf sehat, ya, perselisihan yang sehat. Ya, karena ada dalil lain menunjukkan bahwasanya boleh jamaah kedua. Dan Allah Taala, saya memang hatinya agak condong ke situ ya. Allah Ta'ala, saya memang pernah mengambil pendapatnya Imam Al-Albani. Jelas, jamaah pertama itu yang dianggap jamaah. Tapi Allah Ta'ala setelah saya membaca dari riwayat Abu Bakar ketika ada sahabat yang terlambat sholat, kemudian Rasulullah SAW mengatakan ya, man yatasaddaq ala hadha fayusalli ma'ah. Kata Rasulullah kepada sahabat, siapa di antara kalian yang mau bersedekah kepada saudaranya yang terlambat ini, silakan sholat sama dia, temenin dia. Maka siapa yang menunjuk tangannya pertama? Abu Bakar. Karena ya Rasulullah, maka Abu Bakar sholat jamaah kedua bersama siapa? Sama sahabat yang terlambat tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala boleh jamaah kedua tersebut. Tinggal nanti masalahnya pahalanya kehitung kayak jamaah pertama atau tidak. Maka di sini mohon maaf kalau saya lebih condong pendapatnya Syalbani. Dari segi pahala dan segi keistimewaan tidak masuk kepada 25 derajat Allah Ta'ala. Yang masuk 25 derajat Allah Ta'ala yaitu yang pertama. Tapi boleh gak jamaah kedua, ketiga berdasarkan hadis Abu Bakar? Wallahu a'lam boleh. Tapi kalau antum mengatakan berpendapat anda lebih tenang yang sholat sendiri aja Ustaz. Jadi udah jamaah di masjid, walaupun ada orang ini udah saya sholat sendiri saja, itu juga maksudnya terserah antum. Maksudnya ini khilaf yang sehat di antara ahli ilmu yang sekalian cintai. Silahkan istiqlal